Selamat pagi semuanya, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai proses penyiapan air minum dan air industri yang sesuai dengan prinsip hygiene dan sanitasi. Adapun latar belakangnya adalah air sangat vital bagi kehidupan dan hampir semua aktivitas bergantung padanya. Air bersih yang aman penting untuk kesehatan dan produktivitas, sementara mutu air yang baik dapat mencegah penyakit dan kerugian industri. Hygiene dan sanitasi dapat menjaga kebersihan serta mencegah kontaminasi air. Pengelolaan air yang baik adalah tanggung jawab bersama demi keberlanjutan dan kualitas hidup. Selanjutnya adalah sumber air. Nah, sumber air itu dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah air tanah. Air tanah adalah sumber utama untuk kebutuhan domestik dan industri. Meskipun relatif stabil dan terlindungi, pencemaran juga dapat terjadi dari pestisida dan limbah domestik. Penanganan subur itu harus menjaga sanitasi untuk mencegah pencemaran dan pelindungan serta pemantauan kualitas air sangat penting untuk keamanan. Yang kedua adalah air permukaan. Air permukaan itu menyediakan pasokan besar dan mudah diakses, namun rentan tercemar limbah domestik, industri, dan pertanian. Resiko kesehatan meningkat jika air tidak diolah dengan baik. Perlindungan meliputi pengelolaan daerah tangkapan air dan pengawasan limbah untuk menjaga kualitas dan mencegah penyakit. Selanjutnya, yang ketiga adalah air hujan. Air hujan adalah alternatif sumber air potensial di wilayah dengan curah hujan yang tinggi dan keterbatasan sumber lain. Kontaminasi dapat berasal dari polutan udara dan wadah penyimpanan yang kurang bersih. Perawatan wadah rutin dan filtrasi itu diperlukan untuk menjaga mutu air hujan ini, serta penerapan hygiene dan sanitasi agar aman untuk digunakan. Yang terakhir adalah air laut. Air laut itu membutuhkan teknologi desalinasi untuk menghilangkan garam agar layak digunakan. Proses ini mahal dan berenergi tinggi, sehingga terbatas pada wilayah tertentu. Kualitas air laut itu harus diperhatikan, terutama dekat sumber pencemaran, dan sistem desalinasi dijalankan dengan standar sanitasi yang ketat. Pemantauan kualitas air secara rutin penting untuk keberlanjutan penggunaannya. Nah, Air minum adalah air yang memenuhi standar kesehatan dan aman untuk langsung diminum, baik melalui proses pengolahan maupun tidak menurut Permenkes nomor 492 tahun 2010. WHO 2011 menyatakan bahwa kualitas air minum penting bagi kesehatan lingkungan karena air dapat menularkan penyakit. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 492 Menkes per nomor 4 tahun 2010 menetapkan standar agar air minum tidak membahayakan kesehatan. Kualitas air dinilai berdasarkan parameter mikrobiologi, kimia, dan fisik. Parameter mikrobiologi penting untuk mendeteksi bakteri patogen dalam air minum. Air minum harus bebas bakteri coliform atau bakteri penyakit saluran pencernaan dengan standar 0/100 mili. Keberadaan bakteri coliform menunjukkan kontaminasi dan pengolahan yang belum maksimal. Kemudian yang kedua adalah parameter fisik. Parameter fisik meliputi bau, warna, total zat pada terlarut, di mana kadar melebihi standar menandakan pencemaran fisik. Kemudian filter berperan mengendalikan total zat pada terlarut. Harus diganti rutin minimal seminggu sekali. Perawatan filter menjaga kualitas air tetap baik dan bebas kontaminan. Kemudian yang ketiga adalah parameter kimia yang digunakan untuk mendeteksi zat kimia berbahaya dan pH air. pH ideal antara 6,5 sampai 8,5. pH di luar rentang tersebut dapat menghasilkan racun dan meningkatkan korosi atau kerak. Air netral mencegah pelarutan logam berat dan kerusakan jaringan distribusi. Pengendalian pH penting untuk mutu dan keamanan air minum. Tahapan pengolahan air yang pertama ada koagulasi. Koagulasi merupakan tahap penambahan bahan kimia koagulen ke air baku, diaduk dengan cepat untuk mencampur koagulen dan partikel koloid. Koagulan menetralkan muatan listrik partikel halus agar saling menempel, membentuk partikel yang lebih besar yaitu flok untuk memudahkan pengendapan. Tahap awal pengolahan air permukaan menjadi air bersih. Kemudian yang kedua ada flokulasi yang merupakan tahap pengadukan lambat setelah koagulasi yang bertujuan memperbesar flok agar menjadi lebih stabil. Flok yang berukuran lebih besar akan lebih mudah dipisahkan dari air. Flokulasi dilakukan untuk mengoptimalkan hasil dari proses koagulasi. Dengan demikian, flokulasi membantu mempercepat pemisahan partikel dalam pengolahan air. Kemudian yang ketiga, sedimentasi yaitu proses pengendapan di mana air yang mengandung flok dialirkan ke bak pengendapan. Partikel yang berat akan mengendap ke dasar karena gravitasi, sedangkan partikel ringan tetap mengapung di permukaan. Kecepatan pengendapan dipengaruhi oleh ukuran dan berat partikel. Proses ini menghasilkan air yang lebih jernih di bagian atas bak. Kemudian tahapan pengolahan air yang keempat itu adalah filtrasi. Filtrasi menyaring partikel halus yang belum mengendap menggunakan media berpori seperti pasir atau kerikil.
Filtrasi menghilangkan sisa kontaminan seperti bakteri, warna, bau, dan zat besi. Filtrasi menyempurnakan kejernihan air agar memenuhi standar kualitas. Air hasil filtrasi sudah siap untuk tahap akhir pengolahan. Kemudian yang kelima adalah disinfeksi, yaitu tahap akhir sebelum air didistribusikan ke konsumen. Proses ini membunuh mikroorganisme patogen yang tersisa dalam air, biasanya menggunakan klorin atau bahan disinfektan lain. Disinfeksi menjamin keamanan air untuk dikonsumsi masyarakat. Tahap ini menjaga kualitas air selama distribusi. Kebutuhan air untuk industri umumnya bersifat stabil selama proses produksi berlangsung. Seiring dengan berkembangnya sektor industri di suatu wilayah, kebutuhan air secara keseluruhan akan meningkat. Kebutuhan ini disebutkan dengan karakteristik wilayah dan jenis kegiatan industri yang dikembangkan karena setiap jenis industri memiliki kebutuhan air yang berbeda, baik dari segi volume maupun kualitas. Untuk keperluan proses industri, air yang digunakan sebaiknya memiliki kandungan mineral yang sangat rendah. Kandungan mineral yang tinggi dapat menurunkan efisiensi proses produksi, menyebabkan terbentuknya produk sampingan yang tidak diinginkan dan reaksi kimia serta mempercepat terjadinya kerak dan korosi pada peralatan yang terlibat dalam perpindahan panas seperti boiler. Reverse osmosis merupakan teknologi pemisahan air yang menggunakan membran semi permeable dengan tekanan tinggi untuk memisahkan partikel dan zat terlarut. Proses ini berlangsung pada suhu rendah tanpa perubahan fase sehingga efisien secara energi dan tidak memerlukan bahan kimia tambahan. RO umumnya digunakan untuk mengelola air laut atau air payau menjadi air tawar dengan sistem serat berongga yang memperluas permukaan filtrasi dan menyerang molekul-molekul kecil, sementara partikel besar bertahan di membran. Selanjutnya ada prinsip hygiene. Kebutuhan air bersih merupakan hal dasar bagi masyarakat seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya air yang sehat dan berkualitas. Air minum isi ulang yang layak konsumsi harus memenuhi standar sesuai Permenkes nomor 492 garing Menkes garing per garing 4 2010 mencakup aspek fisika, mikrobiologis, kimiawi, dan radioaktif. Tujuannya adalah memastikan air bebas dari partikel debu serta bakteri seperti E. coli dan coliform sehingga aman bagi kesehatan. Penerapan prinsip hygiene dan sanitasi dalam penyediaan air industri bertujuan menjaga kualitas air agar aman dan bebas kontaminasi. Prinsip ini mencakup pengawasan seluruh tahap produksi, mulai dari pengambilan air baku hingga distribusi. Air harus memenuhi standar kualitas yang diuji secara berkala. Fasilitas dirancang higienis dan bebas dari sumber pencemar. Personal diwajibkan menjaga kebersihan dan peralatan yang secara rutin. Limbah dikelola agar tidak mencemari lingkungan dan semua produsen didokumentasikan sesuai dengan regulasi seperti SNI, HACCP, dan ISO. Keamanan pangan dapat diwujudkan salah satunya dengan menerapkan prinsip-prinsip sanitasi dalam suatu industri. Penerapan sistem sanitasi merupakan dasar untuk menerapkan SSOP, di mana SSOP tidak hanya diperuntukkan bagi industri pangan skala besar, namun juga industri pangan skala kecil. Penerapan SSOP penting untuk menjaga kebersihan lingkungan dan keamanan pangan. SSOP merupakan prosedur wajib di industri pangan yang didasarkan pada 8 aspek sanitasi, meliputi keamanan air, kebersihan permukaan, kontak pangan, pencegahan kontaminasi silang, fasilitas cuci tangan, dan perlindungan dari pencemaran, pengolahan bahan toksik, kesehatan personal, dan pengendalian hama di area produksi. Pemantauan kualitas air minum merupakan langkah penting dalam penerapan prinsip hygiene dan sanitasi untuk melindungi kesehatan masyarakat. Proses ini mencakup pengambilan sampel secara teratur dari representatif, analisis laboratorium terhadap parameter fisika, kimia, dan mikrobiologi, serta kalibrasi alat untuk menjamin akurasi hasil. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa air yang dikonsumsi bebas dari kontaminasi berbahaya seperti bakteri patogen, logam berat, dan zat kimia beracun. Pemantauan kualitas air minum. Yang pertama ada sampling atau pengambilan sampel, di mana sampling dilakukan dengan wadah yang steril secara safety untuk mencegah kontaminasi. Titik pengambilan ditentukan juga secara strategis seperti di sumber air ataupun di distribusi. Sampel yang disimpan pada suhu kurang lebih 4 derajat Celcius dan akan segera dikirimkan ke laboratorium agar hasil analisis mencerminkan kondisi air yang sebenarnya. Yang kedua ada analisis. Analisis dilakukan di laboratorium menggunakan metode yang sesuai standar untuk menguji parameter fisika, kimia, dan mikrobiologi. Proses ini harus mengikuti prosedur hygiene yang ketat, termasuk penggunaan alat yang bersih, kalibrasi rutin, serta pemakaian APD oleh petugas. Tujuannya adalah untuk memastikan hasil uji akurat dan mencerminkan kondisi air yang aman untuk dikonsumsi. Yang ketiga, kalibrasi, di mana kalibrasi dilakukan secara rutin dengan standar yang sesuai untuk memastikan keakuratan dari hasil uji.
Alat yang digunakan harus bersih, dikalibrasi sebelum atau sudah pengukuran, dan ditangani oleh petugas terlatih dengan APD. Proses ini dilakukan untuk mencegah kesalahan data dan menjaga kebersihan sesuai prinsip hygiene dan sanitasi. Evaluasi dan tindakan efektif. Evaluasi berkala memastikan air di industri pangan memenuhi standar hygiene dan sanitasi. Parameter fisik, kimia, dan mikrobiologi ditinjau rutin. Jika ada penyimpangan, dilakukan tindakan korektif seperti penghentian sumber, sanitasi sistem distribusi, ataupun perbaikan proses. Semua tindakan tersebut dicatat sesuai sistem HACCP dan ISO 22000. BPOM melalui CPPOB serta SNI 013553/2006 dan SNI 7388/2009 mewajibkan air bersih bebas cemaran untuk menjamin keamanan pangan. Adapun kesimpulan dari hasil diskusi kami adalah yang pertama, sumber air memiliki karakteristik dan tantangan berbeda, sehingga memerlukan pelakuan khusus untuk menjaga kualitasnya. Pemeriksaan parameter fisik, kimia, dan mikrobiologi penting untuk memastikan kelayakan air. Yang kedua adalah proses pengolahan seperti filtrasi dan desinfeksi, serta penerapan prinsip hygiene dan sanitasi harus dilakukan secara menyeluruh. Pengawasan rutin dan evaluasi berkala diperlukan agar air tetap aman dan memenuhi standar kualitas. Sekian hasil dari diskusi kami. Terima kasih.